Selamat sore sahabat TV pancen api ga atik komen Paga TV. Hari ini kita kembali bertemu dengan Anda sekalian dalam Jagongan Budaya. Materi bahasan kita kali ini saudara adalah tentang ekoprint. Nah, kami mendengar di Malang ini banyak pelaku-pelaku ekoprint. Nah, salah satunya saya hari ini bertemu dengan seorang ibu. Beliau bernama Melia, panggilannya Mbak Mel. Nah, dia juga lagi mengedukasi untuk tentang ekoprint. Nah, monggo kita akan Jagongan Budaya dialog dengan beliau. Karena hari-hari ini wacana ekoprint di Kota Malang dan wilayah Malang Raya itu menjadi booming. Nah, monggo Ibu bisa diterangkan nama Ibu, seberapa jauh Ibu melakukan ekoprint ini, terus proses-prosesnya, apakah Ibu juga belajar dari workshop yang ada di Kota Malang, karena ekoprint di Kota Malang ini banyak dibuat workshop. Nah, banyak pelatihan-pelatihan itu yang menghasilkan rekan-rekan yang lain hari-hari ini berbicara tentang ekoprint. Nah, namun saya lihat apa yang ada di muka saya ini kontennya ada sutra, ada bahan-bahan yang lain. Nah, monggo nanti dijelaskan. Demikian juga karena banyak sekali teman-teman materi dari mahasiswa itu yang lagi umek tentang bahan baku ekoprint. Nah, monggo diterangkan sore hari ini agar pemirsa, masyarakat Malang Raya ataupun se-Nusantara yang bisa menangkap program kami untuk jauh lebih mengenal. Monggo katuran. Terima kasih. Hari ini saya akan membahas tentang ekoprint. Apakah sebenarnya ekoprint itu? Ekoprint adalah proses pembuatan ecofashion ataupun bahan-bahan yang lain dengan pola atau proses alami. Jadi kita tidak menggunakan bahan sintetis apapun, tapi yang kita gunakan adalah pewarna zua atau zat pewarna alami, juga bahan-bahan polanya berupa daun, juga kulit kayu, biji-bijian, dan juga bunga. Hari ini limbah daun itu ternyata luar biasa, karena daun-daun itu ternyata yang terlihat hijau tidak semuanya bisa menghasilkan warna hijau. Dan untuk perekonomian ternyata ekoprint ini juga bisa menghasilkan atau meningkatkan taraf ekonomi, apalagi di era pandemi hari ini adalah hal yang paling penting sekali, bisa tetap survive nggih Mbak, tetap survive melakukan sesuatu. Nah, apakah yang bisa kita pilih? Ekoprint ternyata adalah pilihan yang tepat karena kita bisa mempergunakan atau memanfaatkan apa yang sudah alam berikan untuk kita dan kita manfaatkan. Dimulai dari akar, kulit kayu, daun, biji-bijian, hingga bunga dan buah pun ternyata bisa menghasilkan warna dan juga pola yang cantik sekali. Kebetulan saya tidak mengikuti workshop di Malang, tapi saya belajar langsung ke Australia yang ternyata di sana itu begitu menghargai alam ini, sedetil itu, sedemikian rupa. Ketika saya kembali ke Indonesia, saya melihat bahwa ternyata daun-daun dan rempah-rempah yang kita punya itu lebih hebat daripada mereka. Jadi kenapa harus dimulai di sana? Kenapa tidak dimulai di sini? Tapi sepertinya di kerajaan-kerajaan zaman dulu sudah ada eco-dye. Jadi pewarnaan menggunakan bahan alami. Hanya mungkin Australia sudah
memodernisasikan, memperbaharui bahwa pewarna alami itu lebih cantik dengan pola-pola daun, biji-bijian dan juga bunga. Nah, makanya hari ini saya membuat ini di sini sebenarnya bukan sekedar untuk bisnis, tapi juga untuk pendanaan Tresiro Tumapel. 30% dari hasil penjualan EcoPrint ini kita bagikan untuk Tresiro Tumapel sebagai pendanaan untuk kegiatan pilah sampah setiap minggu, dan 20% masuk ke Sanggar Padma Kartiasa untuk kegiatan belajar mengajar menari. Jadi setidaknya kita menjadi seniman yang bermartabat, nggih Pak? gitu. Bisa mendanai diri sendiri. Tidak jaga Tidak menjaga leres. Ibu, kira-kira EcoPrint itu sendiri berarti bahan-bahan itu sudah oleh penisepuh terdulu Leres. itu udah pernah dikerjakan ya lewat batik ya. Ya, Mungkin betul. sogo Betul. atau dan Betul. sebagainya, Nggih, ya, leres. ya. Dari daun jati dan Daun sebagainya, jati, nggih, rempah-rempah, kunyit dan lain-lain, dan nggih. sebagainya. Nah, itu masuk ke batik ya. Nggih. Itu pun akhirnya dilirik oleh dunia barat bahwa hasil dari alami ini ternyata dikembangkan. Gitu. Leres. Nah, kira-kira ini berkembangnya itu apakah bersamaan pertumbuhannya dengan batik atau bagaimana kira-kira di Nusantara ini? Kalau sepertinya batik itu lebih dulu nggih Opa, lebih dulu dikenal oleh masyarakat Indonesia maupun luar negeri. Kalau EcoPrint kan baru-baru ini. Oh, baru saja Nggih, berarti leres. ya. Kalau kita perhatikan lagi bahwa hari ini makin kesini makin modern, kita mulai mempertimbangkan bagaimana merawat bumi. Itu sebabnya kenapa mereka sedang menggiatkan kegiatan EcoPrint, karena semua bahan yang kita gunakan untuk EcoPrint beserta prosesnya adalah kembali ke alam, tidak menggunakan bahan sintetis, tidak menggunakan obat-obat kimia, semuanya dari bahan-bahan alami. Nah, itu sebabnya alangkah lebih bijaknya kalau kita mulai melakukan atau penjualan ataupun produksi EcoPrint disertai untuk apakah EcoPrint itu ada. Ternyata adalah bagaimana kita merawat bumi hari ini di era modernisasi dengan berupa menampilkan eco fashion. Bisa dijadikan tas, bisa dijadikan ya macam-macam dengan bahan kanvas, katun atau bamberg dan juga sutra. Nah, ternyata intinya dari inti adalah bagaimana mengajak konsumen ataupun ekoprinter untuk melakukan penanaman kembali. Ketika kita menganalisa daun dengan tanin-tanin yang kuat itu tadi menghasilkan warna apakah, mereka punya catatan-catatan sendiri. Itu sebabnya mereka mengadakan pembibitan atau stek dengan memperbanyak tumbuhan-tumbuhan yang bisa digunakan untuk EcoPrint. Ternyata hasilnya intinya dari inti EcoPrint itu adalah penanaman kembali untuk merawat bumi ini lebih detail lagi, lebih cermat lagi. Dan ada nilai ekonomi ya Laras. di situ ya. Iya, betul. Nah, saya kira itu memang perlu diberdayakan di masyarakat, betul. Utamanya di kampung-kampung ya. Betul. Karena tidak harus tanaman itu tanaman yang membutuhkan lahan yang besar. Misalnya lewat polybag atau pot, gitu. Leres. Nah, inilah saya kira kebutuhan hari-hari ini harus dilirik gitu loh. Terutama dulu pemerintah mencanangkan tanam jarak. Iya, kan? Kalau dulu kan dia hanya diambil untuk minyak begitu. Kan hari-hari ini daunnya bisa dipakai EcoPrint di kain. Dan bijinya bisa dipakai untuk pewarna juga. Bijinya bisa pewarna juga. Sejauh ini saya melihat ada beberapa teman yang saya minta tolong begitu untuk saya terjunkan di masyarakat belajar tentang EcoPrint. Namun
kalau mereka nyampe pada hasil itu kok rasanya tuh gula pure ya, gula pure. Iya. Malah tidak, saya kira tidak jadi EcoPrint. Nah, itu apa karena salah pola aja? Sebenarnya Opa, ini ada proses tersendiri. Yang pertama adalah scoring. Scoring itu bisa scoring dingin atau scoring panas. Kalau scoring dingin itu berarti bahan-bahan itu disiapkan untuk merendam kain ini dingin. Tapi kalau scoring panas perlu kita rebus. Kain ini perlu kita rebus. Biasanya yang kita pakai adalah soda ash atau tawas. Nah, ada lagi scoring dingin cuma dicuci saja. Jadi pertama adalah scoring, yang kedua adalah mordanting. Yang disebut mordanting adalah perendaman dengan zat mordan. Zat mordan itu bisa tawas, bisa tunjung atau karat besi, bisa juga tanin. Tanin itu bahannya dari alam. Jadi saripatinya tumbuhan itu yang dipakai untuk merendam kain. Ada lagi copper, ada lagi soda es dan macam-macam. Yang ketiga adalah penataan daun, pengukusan, steaming atau boiling. Nah, yang berikutnya adalah fiksasi atau bisa juga hanya oksidasi. Sebenarnya prosesnya itu panjang sekali. Kalau dulu kita belajar itu bisa sampai 11 hari. Tapi hari ini bisa dipersingkat mungkin 5 sampai 10 hari. Oh, begitu ya. Oh. Nah, sahabat, keren bukan? Di sini pun juga saya lihat, maaf, yang mungkin Anda seumuran saya, masa kecil Anda. Nah, ini namanya jali ya. Nah, masa kecil saya itu kalau di pinggir sawah Tegalan cari ini saya buat gelang, saya buat kalung, saya rangkai begitu. Nah, hari ini kok malah di sini saya lihat ada jali, malah di depan tadi ada tanaman jali. Kira-kira memang kebutuhannya juga untuk EcoPrint ini? Daun jali itu mengandung tanin yang cukup kuat. Jadi warna pekat hitamnya itu kita gunakan untuk mordanting, untuk merendam kain supaya berwarna hitam pekat. Wow, tidak disangka bukan? Tanaman jali, mungkin anak sekarang udah nggak tahu itu tanaman jali. Itu hari-hari ini berbentuk butiran-butiran ini, ya. Dan kalau masih muda, maaf, orang-orang di desa ini pun masih bisa dimakan juga untuk tepung, ya, jali ini. Nah, Gunakan untuk pembibitan kembali. Untuk pembibitan kembali. Ada juga kalau kita ke hutan begitu. Saya lihat di sini kok ada yang namanya bunga cemara. Bunga cemara. Kalau saya kira, maaf, untuk teman-teman kami yang Nasrani, biasanya ini dicat, dihias untuk hiasan Natal. Mereka cari ini loh. Kok sekarang saya di sini melihat apakah ada fungsi ini untuk EcoPrint? Bagaimana, Bu Melia? Biasanya ini yang sudah rusak seperti ini, Opa, kita rendam selama 1 malam. Setelah itu kita rebus. Nah, air rebusan itu kan berwarna coklat, coklat pekat. Biasanya kita pakai ukuran 2 kilo ini bijinya, dengan 5 liter air direbus menjadi 3 liter atau 2,5 liter menjadi coklat pekat. Nah, kira-kira itu airnya kalau diminum racun tidak ya? Saya yakin dan percaya ini tidak beracun karena di luar negeri bijinya ini dimakan. Hai, maaf, ada satu ilmu lagi. Jangankan bijinya ini atau bunganya, daunnya ini ada seorang kiai atau ustadz yang mengutarakan daun cemara ini direbus dan diminum, maka dia akan menghilangkan segala penyakit yang ada pada tubuh. Benar dan tidaknya perlu kita praktek dan membuktikannya. Saya kira kekayaan kita ini sangat-sangat besar gitu ya. Nah,
Berikutnya ini apa ini, Ibu? Ini saya lupa namanya, apakah sono keling atau apa ya, apa ini? Biji. Iya, biji. Ini kan ada tempurungnya. Terus ini yang kita ambil dalamnya. Iya. Karena ini ketika direndam juga menghasilkan. Nah, ini di dalamnya ada bijinya, ada buahnya. Kayak apa ya? Kalau orang buat rawon itu keluak. Hampir mirip keluak. Nah, ini yang kita pakai yang di dalamnya. Nanti ketika direndam 1 malam akan empuk. Nah, itu yang kita rebus dengan 5 liter air menjadi 3 liter yang kita pakai sebagai bahan pewarna coklat juga. Saudara tidak menduga pula apa yang dikerjakan ini, bahan-bahan ini di negeri kita cukup banyak. Demikian juga saya melirik satu lagi. Di sana ada biji kalau di sini namanya buah genitri. Saya mendengar buah genitri ini kalau di India ini dipakai untuk gelang, dipakai juga untuk kalung. Nah, buah ini sangat-sangat dikultuskan oleh mereka. Nah, di sini saya lihat buah genitri ini pernah saya pakai juga. Saya lobangin untuk gelang, untuk kalung. Nah, Bu Melia, kira-kira kalau ini di Ekoprint dipakai untuk apa ini buah genitri? Kalau bijinya memang kita tidak menggunakannya, Pak, tapi yang kulit ungunya segar itu yang kita pakai. Karena yang ungu itu ketika kita rebus 5 liter menjadi 3 liter berubah warna menjadi biru. Ya. Berarti kulitnya dia ya, kulit buah yang diambil ya. Langka betul. Dan saya mendengar juga selain kulitnya daun. Nah, ini di sini ada, kalau genitri itu menghasilkan tanin yang sangat pekat. Kalau yang muda itu menghasilkan warna coklat, kalau yang tua itu ada yang hitam. Nah, ini daun genitri. Nah, ini yang tua, yang kering itu berwarna lebih pekat dibanding yang muda. Iya. Nah, ini saudara, ini daunnya, daun genitri. Ya, mungkin yang belum tahu buah genitri ini bisa ke arah Sulfat, wilayah pom bensin itu lurus ke arah timur, itu banyak pohon-pohon genitri. Dan ada satu lokasi desa kala itu, dusun, namanya Dusun Genitri. Nah, kala kalian mencari seorang pelaku museum sampah, jangan lupa datang ke Dusun Genitri. Hari ini kita akan tahu namanya pisang candi, atau kalau dulu terkenal bebean, ya. Nah, itu nanti di sana Anda akan berbicara dengan rekan kami, seorang pelaku daur sampah. Bagaimana sampah bisa menjadi duit, bukan sekedar dikilokan, tetapi menjadi sebuah karya. Itu nanti kita akan bertemu dengan Mas Taufik. Ya sahabat, saya kira ini yang bisa dikerjakan tentang Ekoprint. Bahwasanya beliau belajarnya bukan workshop, tapi dia gurunya di Australia. Jadi untuk teman-teman yang ingin memperdalam ataupun ingin paling tidak diskusi lah, bagaimana kekurangannya ataupun kelebihannya, mari kita saling mengisi. Ada hasil karya tas, kain, selendang, pasmina. Oh, pasmina. Yang ini udeng, saudara. Nah, beliau sudah memulai udeng, ya. Nah, nih, monggo kalau masih penasaran jangan lupa catat nama beliau dan alamat beliau. Monggo Bu Melia. Alamat kami di Perum Zona Neighborhood, Blok NB1 Sawo Jajar 2, Kelurahan Mangliawan, Kecamatan Pakis. Iya. Itulah bincang-bincang jagongan kami bersama rekan-rekan Pagak TV. Pagak TV pancen api, gak atik,
komen.